Farkes KSPSI ya, itu tentunya punya kewajiban untuk memberikan pembinaan dan perlindungan pada anggota ya, di mana kami harus berupaya bagaimana hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan itu betul-betul bisa terlaksana. Jadi kalau bicara farmasi dan kesehatan, memang selama ini seperti yang kita ketahui pada saat pandemi COVID-19 kemarin ya, di sektor industri farmasi dan kesehatan ini karena high demand ya, justru kan mengalami peningkatan produktivitas. Dan pada saat kita mengalami pandemi COVID seperti yang kita rasakan kemarin, itu kita bisa rasakan bahwa kita itu memang sekarang masih belum berdaulat ya di dalam bidang farmasi dan kesehatan. Terbukti vaksin yang ini disuntikan ke kita sampai 3 bahkan 4 kali suntikan ya, booster kedua ini itu adalah produk impor. Sebisa mungkin seharusnya negara hadir untuk betul-betul bisa menyediakan secara mandiri alat-alat kesehatan ya kan, serta otomatis di dalamnya juga termasuk obat-obatan. Jadi obat-obatan dan alat kesehatan ini memang sebagian besarnya di Republik kita ini masih impor ya. Dan tentunya ke depan kalau kita ingin tidak didikte oleh kekuatan negara asing, kita harus berdaulat salah satunya di bidang kesehatan yang di dalamnya ada farmasi. Dan kedaulatan ini kalau menurut saya mutlak untuk negara dengan penduduk 270 juta, di mana 40% ya negara ASEAN ya, itu 40%-nya ada di Indonesia. Jadi kalau bicara terkait dengan potensi pasar, kita bicara dengan jumlah penduduk yang 270 juta itu sudah ini menjadi pasar yang sangat potensial. Nah, kenapa yang menikmati justru dari negara asing ya, bukan dari dalam negeri sendiri seperti itu. Jadi kami ini sebenarnya mendorong bagaimana ada kemandirian ke depan terkait dengan produk farmasi ya. Jadi rakyat juga mendapatkan harga murah ya kan. Tentunya kalau harga murah kan tidak memberikan beban kepada masyarakat. Masyarakat menjadi tentunya tidak terbebani ya. Yang kedepannya kesejahteraan pasti akan terwujud kalau beban masyarakat itu lebih kecil seperti itu. Itu kan selain itu juga bisa membuka peluang pekerjaan yang luar biasa ya Mas, kalau itu benar-benar tergarap sektor farmasi dan kesehatan itu artinya. Jadi kalau bicara potensi pasar yang cukup besar, saya kira kalau kita mau betul-betul mandiri ya dalam pengadaan bahan-bahan farmasi ya untuk obat-obatan, saya kira akan tumbuh banyak produksi ya dalam negeri untuk pengolahan obat-obatan farmasi. Otomatis tentunya akan banyak pabrik farmasi yang akan dibangun dan tentunya akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Tentunya ini sangat akan bisa mendongkrak perekonomian nasional ke depannya seperti itu. Artinya harapannya, keinginannya untuk pemerintah seperti apa, lebih aktif atau berperan aktif atau bagaimana agar itu bisa terwujud gitu? Jadi bicara terkait kedaulatan farmasi dan kesehatan ini itu adalah harus negara hadir ya. Jadi kehadiran negara ini termasuk dalam dalam regulasi ya, di mana regulasi dari negara ini harus betul-betul memberikan keran yang betul-betul bisa obat-obatan itu diproduksi di dalam negeri kita sendiri. Jadi bicara terkait dengan kedaulatan itu adalah bicara bagaimana negara hadir ya. Jadi goodwill-nya pemerintah itu dibutuhkan, termasuk dalam hal kehadiran negara dalam bentuk regulasi. Jadi bagaimana agar ketergantungan pada impor itu semakin terkikis, bahkan kedepannya zero. Kalau perlu kita kedepannya dieksportir ya. Selain akan menghasilkan devisa negara yang cukup besar, rakyat mendapatkan harga obat yang lebih murah dan tentunya
perekonomian negara akan terdongkrak lebih bagus ke depannya, seperti itu. Kecil ada sebagian, itu terkait dengan obat-obatan, bukan obat-obatan ya, ini apa namanya, herbal ya. Jadi seperti jamu ya, itu banyak sekali tumbuh industri-industri yang skalanya kecil menengah ya. Jadi itu justru yang harus didorong oleh negara agar mereka terus berkembang lebih maju, dan perkembangan industri kecil dan menengah di Indonesia cukup pesat ya, dan itu juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga kalau itu negara juga ikut hadir memberikan insentif kepada industri kecil dan menengah untuk di wilayah bidang farmasi tersebut, tentunya betul-betul nanti ke depannya yang akan diuntungkan adalah masyarakat Indonesia itu sendiri, khususnya termasuk untuk penyerapan tenaga kerja yang ini di sektor usaha kecil dan menengah itu. Termasuk